Coba jujur sebentar. Berapa kali kamu bilang dalam hati, saya bakal mulai nabung nanti. Atau, kalau nanti saya ada uang, nanti saya sisihkan untuk investasi. Atau ini yang paling sering, saya kan masih muda, santai aja, nanti juga bisa mulai. Lalu tahun berjalan, harga kebutuhan naik, gaji ikut naik sedikit, tapi hidup tidak ada yang berubah dan semua janjimu belum ada yang tercapai. Dan suatu hari, entah karena kamu lihat teman tiba-tiba punya aset atau karena kamu capek hidup mepet terus, pikiran itu muncul lagi. Padahal saya sudah kerja keras setiap hari, tapi belum punya apa-apa. Saat itu kamu buka YouTube, baca artikel, dengerin podcast, dan semua ngomong hal sama. Investasi, aset produktif, passive income, dan compound interest. Tapi nggak ada yang benar-benar jawab satu pertanyaan simpelnya. Saya yang nggak punya apa-apa, harus mulai dari mana? Dan apakah ini sudah terlambat? Disinilah Charlie Munger masuk. Dia bukan tipe yang ngomong manis supaya kamu semangat, tapi yang bikin kamu sadar. Kalau Charlie Munger ada di depan kamu, lalu kamu tanya, gimana caranya mulai bangun aset? Dia kemungkinan jawab gini, berhenti cari alasan. Mulai kecil, disiplin, sabar, itu aja. Sesederhana itu. Tapi justru itu yang paling sulit, karena muncul rasa tidak percaya dan keraguan dalam diri sendiri. Jadi saya akan ungkap bagaimana kamu bisa mempunyai aset yang bisa menghasilkan uang terus. Oh ya, jangan kaget kalau suara saya berubah ya. Tenang, ini tetap self-bank. Balik lagi ke topiknya. Kalau kamu tonton sampai akhir dan kamu tangkap pola pikir ini, hidup kamu bisa berubah pelan. Tapi pasti. Saya nggak bilang kamu bakal kaya dalam seminggu atau sebulan. Tapi kalau kamu jalani cara berpikir ini, kamu nggak akan tetap miskin 10 tahun lagi. Karena kamu harus tahu, orang yang tidak belajar kemampuan finansial saat kecil tidak akan tiba-tiba jadi pintar dalam keuangan saat besar. Pedih ya? Tapi tenang, nggak usah sedih, saya juga dulu seperti ini. Makanya dengerin sampai habis. Dan di Self-Bank kita mikirin uang biar terus berkembang. Pertama, mari kita bedah pelan-pelan tanpa defensif atau pembelaan buta. Kamu harus terima dulu semua ini. Kalau kamu hari ini belum punya aset apapun, bukan berarti kamu bodoh, bukan berarti kamu malas. Biasanya masalahnya ada di pola hidup dan sistem atau kebiasaan berpikir yang kebentuk dari kecil. Kita nggak harus nyalahin orang tua atau lingkungan kita. Tapi faktanya, kita tumbuh di lingkungan yang memandang uang sebagai alat konsumsi, bukan alat produksi. Waktu kecil, kamu nggak pernah diajarkan. Kalau kamu dapat uang, beli sesuatu yang bisa menghasilkan uang lagi. Faktanya, kalau kamu sudah diajarkan cara mengelola uang yang benar, mungkin kamu nggak akan nonton video ini sih. Tapi gini, kebanyakan dari kita justru diajarkan. Kalau punya uang, belanjain, jajanin, habisin. Intinya digunakan untuk hal-hal konsumtif. Atau paling tidak itu yang kita lihat di lingkungan kita sehari-hari. Dan kebiasaan itu tumbuh diam-diam. Bukan karena kita salah, tapi karena tidak ada sistem atau kebiasaan yang memandu kita berpikir seperti investor. Kedua, kita dibesarkan dengan pemikiran bahwa investasi itu hanya untuk orang kaya. Kita pikir nanti kalau gaji besar, baru bisa mulai. Salah? Mungkin tidak. Tapi kamu harus tahu, itu seperti kamu mau masuk kolam tapi nanti kalau udah bisa berenang. Padahal nggak mungkin kamu tahu kamu bisa berenang atau tidak tanpa pernah masuk kolam sekalipun. Dan pemikiran seperti inilah yang membuat kita seperti sekarang ini. Saya cuma jujur ya, kamu jangan kesel. Intinya gini, investasi itu bukan tujuan akhir. Investasi itu seperti kebiasaan. Dan alasan terakhir, yang paling umum, yaitu kita hidup di era kecepatan. Semua orang ingin hasil cepat. Kalau cuan nggak instan, kita anggap salah langkah, gagal, atau nggak cocok. Padahal dalam logika Charlie Munger dan Warren Buffett, uang itu tumbuh seperti pohon, bukan popcorn. Kamu tanam, kamu rawat, dan kamu kasih waktu. Tapi ada yang bilang gini, saya udah investasi berbulan-bulan tapi hanya naik dikit. Ya terus kenapa? Mau nunjukin piagam kesabaran? Fakta pahitnya investasi itu butuh waktu. Kalau sebentar mungkin semua orang sudah kaya. Dan Charlie Munger bahkan pernah bilang, orang yang tidak sabar akhirnya bekerja seumur hidup untuk orang yang sabar. Apakah kalimat itu bikin kamu diam sebentar? Ya itu normal sih. Karena semua orang akhirnya sadar, yang bikin seseorang maju bukan kesempatan, tapi kesabaran dan kebiasaan yang konsisten. Karena jika kamu begitu, maka kesempatan dan keberuntungan datang dengan sendirinya. Sekarang kita lompat sebentar ke masa depan. Bayangin kamu tetap hidup seperti sekarang, kerja, capek, pulang, dan terus berulang. Tapi bedanya, setiap bulan kamu sisihkan bagian kecil untuk ditanam jadi aset investasi misalnya. Kamu mulai sisihkan uangmu per bulan, bahkan walaupun hanya 500.000 ataupun 100.000 tapi rutin. Disinilah perjalanan kebebasan finansial kamu bekerja. Awalnya terasa nggak ada perubahan. Saldo portofolio kamu kecil. Nilainya naik turun, kadang malah bikin kesel. Tapi kamu tahan.
Kamu nggak tarik uangnya buat beli hal-hal kecil yang cepat bosan. Dan kamu mulai sadar, ada perbedaan antara keinginan sesaat dan tujuan jangka panjang. Setelah beberapa bulan, kamu mulai lihat petunjuk yang kecil. Saldo portofolio kamu mulai tumbuh pelan. Setahun berjalan, nilainya mungkin belum besar, tapi bertumbuh. Dan yang lebih penting dari jumlahnya adalah efek psikologisnya. Rasanya kamu ingin menyisihkan uangmu lebih banyak untuk sebuah investasi. Kamu mulai merasa punya pegangan. Kamu merasa punya masa depan. Kamu bisa membayangkan masa depan yang membanggakan. Lalu 3 tahun kemudian, kamu udah punya beberapa aset, ada saham, deposito, atau instrumen investasi lainnya yang kamu pelajari. Dan mungkin sedikit Bitcoin yang kamu pahami cara kerjanya. Dan sesuatu berubah. Beban pikiran kamu berkurang. Bukan karena kamu kaya, tapi karena kamu tahu kamu sedang bergerak ke arah yang benar. 5-10 tahun kemudian, sistem itu mulai balik bekerja untuk kamu. Dividen dari saham kamu mulai masuk. Imbal hasil mulai terasa. Grafik saldo bukan lagi garis lurus, tapi mulai naik seperti tanjakan. Dan saat itu kamu baru sadar, yang kamu kejar bukan hanya uangnya, tapi rasa aman. Charlie Munger pernah bilang, tujuan hidup bukan kaya raya. Tujuan hidup adalah tidak perlu cemas soal uang. Sekarang kita masuk inti yang sebenarnya. Bagaimana cara Charlie Munger melihat aset? Dia tidak melihat investasi sebagai trading grafik. Dia melihat investasi seperti membeli sebagian kepemilikan bisnis. Bagi dia, aset itu seperti mesin. Kalau kamu merawatnya dengan benar, mesin itu bekerja menghasilkan uang bahkan saat kamu tidur. Dan cara dia memilih aset sederhana. Apakah aset ini bertahan lama? Apakah aset ini memberi nilai nyata ke orang lain? Apakah aset ini bisa menghasilkan uang tanpa harus dikontrol setiap menit? Kalau di saham, apakah orang-orang di balik aset ini kompeten, jujur, dan bertanggung jawab? Kalau semua jawabannya iya, Charlie Munger bahkan tidak peduli naik turun harga harian. Tapi dia pegang, dia tunggu, dan dia biarkan waktu bekerja. Dan disinilah pelajaran terakhir. Kamu tidak perlu aset yang banyak. Kamu hanya perlu aset yang tepat, yang kamu biarkan tumbuh cukup lama. Bukan trading setiap hari, bukan FOMO setiap ada hype baru, bukan membeli karena orang lain beli. Karena Charlie Munger pernah bilang, kesalahan terbesar dalam investasi bukan kehilangan peluang, tapi tidak sabar menunggu aset bekerja. Kesimpulannya, kalau kamu hari ini belum punya aset, bukan berarti kamu terlambat. Yang penting adalah kamu berhenti mencari alasan dan mulai membangun pola baru. Sedikit, tapi rutin. Lambat, tapi konsisten. Pelan, tapi pasti. Karena setiap orang yang punya aset hari ini, pernah berada di posisi kamu. Kamu nggak gagal karena kondisi. Kamu cuma belum mulai membangun sistem berpikir sebagai pemilik aset. Dan semua perubahan besar selalu dimulai dari satu momen sadar. Biar nggak pusing teori mulu, dan karena saya juga mumet kebanyakan teori. Sekarang atau besok coba mulai dengan 3 langkah kecil ini. 1. Pisahkan minimal 5-10% income untuk aset. Nominal nggak penting, kebiasaan lebih penting. 2. Pilih bentuk aset yang kamu mengerti. 3. Pegang jangka panjang, jangan dikuasai emosi. Sekarang kamu tinggal jawab satu hal di komentar. Langkah pertama apa yang akan kamu mulai hari ini? Karena hidup kamu 5 tahun lagi ditentukan oleh keputusan kecil yang kamu ambil sekarang. Sudah, jangan kebanyakan scroll YouTube lagi. Sampai jumpa di video berikut. Karena di SoftBank tuh kita mikirin uang biar terus berkembang.